Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Bagas Rifki Mauntu, serta Latsar CPNS PU, BPKOM 1 Medan, batch 3 dari Unit Kerja BWA Sumatera 4 Batam. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang peran Smart ASN di unit kerja saya, yaitu BWS Sumatera 4 Batam. Yang pertama-tama, saya ingin menjelaskan sedikit soal profil instansi. Saat ini saya ditugaskan di Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 4 Batam, di mana Balai Sumatera 4 Batam ini memiliki visi, yaitu terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat. Sedangkan untuk misi besarnya, yaitu yang pertama mengkonservasi sumber daya air secara berkelanjutan, kemudian mendayagunakan sumber daya air secara adil serta memenuhi persyaratan kualitas dan juga kuantitas untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada mengendalikan daya rusak air, kemudian memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air, dan yang terakhir meningkatkan keterbukaan serta ketersediaan data dan informasi dalam pengelolaan sumber daya air. Nah, untuk struktur dan posisi unit, di sini ada diagramnya. Pertama, Balai Wilayah Sungai Sumatera 4 ini dikepalai oleh seorang kepala balai, di mana di bagian tingkatan bawahnya ada Kasubag Umum dan Tata Usaha. Kemudian membawahi lagi Kasih Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA, Kasih Pelaksana dan Kasih Operasional dan Pemeliharaan. Dan saya ditempatkan di bawah Kepala SNPT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air atau PJSA. Nah, untuk Satker PJSA sendiri itu adalah satuan kerja non-vertikal pelaksanaan jaringan sumber daya air di Sumatera 4 Batam, di mana satuan kerja ini menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kementerian yang dilaksanakan sendiri dan tidak dilaksanakan oleh Satker Tetap Pusat dan Satker Unit Pelaksana Teknis Pusat. Nah, untuk tugas dan layanan yang saya lakukan, yang pertama itu peran saya di unit kerja, itu ada memahami struktur dan regulasi, di mana saya mempelajari struktur organisasi BWS Sumatera 4, serta regulasi teknis terkait pekerjaan. Kemudian ada pendalaman tugas fungsional, di mana saya mempelajari tugas pokok jabatan fungsional untuk mendukung kinerja unit. Kemudian ada keterlibatan internal, di mana saya mengikuti rapat, membuat notulensi, juga aktif dalam koordinasi internal. Dan juga pengembangan kapasitas, di mana saya mengikuti berbagai pelatihan dan juga seminar online untuk meningkatkan kompetensi saya. Selanjutnya untuk pelayanan yang saya hadirkan, yang pertama itu membantu penyiapan dan penata usahaan dokumen teknis maupun administrasi agar lebih tertib dan juga mudah diakses. Kemudian saya juga mendukung pengumpulan data teknis atau lapangan, misalnya dokumentasi progres atau catatan teknis. Kemudian saya juga membantu penyusunan laporan kegiatan. Saya juga membantu melakukan rekapitulasi data untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, saya juga memberikan kontribusi awal dalam mendukung kelancaran koordinasi dan juga komunikasi internal melalui notulen rapat yang sistematis. Selanjutnya untuk standar layanan, yang pertama itu ada kecepatan respons, di mana setiap permintaan data, dokumen, maupun dukungan administrasi harus ditindaklanjuti segera agar tidak menghambat proses pekerjaan. Kemudian juga ada validitas data, di mana data lapangan, laporan progres, dan juga dokumentasi itu diverifikasi, sehingga dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan teknis. Kemudian juga ada keteraturan informasi, di mana laporan, arsip kontrak, dan juga dokumen susun terstruktur sehingga mudah ditemukan dan digunakan kembali. Yang terakhir itu profesionalisme, di mana setiap layanan didasari sikap disiplin, tanggung jawab, serta sesuai dengan aturan dan etika kerja ASN. Selanjutnya untuk kontribusi pada tujuan besar instansi. Nah, karena tugas saya di unit kerja itu berkontribusi pada tujuan besar instansi dengan cara menjaga ketertiban administrasi dan juga keakuratan data melalui pengarsipan dokumen, penyusunan laporan, notulensi, serta dukungan data lapangan yang valid. Hal ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan juga ketepatan sasaran program pengelolaan sumber air. Selain itu,
Saya juga berperan dalam mendukung kelancaran koordinasi dan peningkatan kapasitas, baik dengan menyediakan informasi yang jelas, memperlancar komunikasi antar pihak, maupun terus mengembangkan kompetensi diri. Nah, dengan demikian, peran saya ikut memastikan pengelolaan sumber daya air berjalan dengan modern, berkelanjutan, dan juga memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk refleksi diri, bisa dimulai dari ciri Smart ASN yang sudah saya jalankan. Yang pertama yaitu kompeten, di mana saya terus belajar mengenai regulasi teknis dan juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu juga akuntabel, di mana saya mendukung ketertiban administrasi, memastikan setiap dokumen dan juga data tercatat dengan benar dan mudah diakses. Selain itu juga ada nilai kolaboratif, di mana saya mengikuti rapat internal dan memberikan kontribusi dalam bentuk nutriensi yang bisa dimanfaatkan bersama. Dan hal-hal yang masih bisa saya tingkatkan mungkin ada di poin adaptif, di mana literasi digital dan pemanfaatan sistem informasi itu penting untuk pengelolaan arsip. Saya bisa meningkatkan skill saya di sana. Selain itu juga harmonis, di mana melalui koordinasi lintas bidang agar data itu lebih terintegrasi sehingga kerjasama lebih solid. Hal sederhana yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kinerja yaitu yang pertama, loyal dan berorientasi pelayanan, di mana saya membuat template standar laporan dan notulensi untuk mempermudah pengerjaan bersama. Selain itu juga untuk poin akuntabel dan kompeten, saya bisa menginisiasi pengarsipan digital sederhana agar administrasi lebih tertib, lebih akurat, dan juga kinerja unit lebih berdampak. Ya, sekian presentasi saya mengenai peran kerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.